Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warina, kelas B dengan NIM 20376 GSD 0281. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Pelita Nusantara Buton. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Juflin Alim, SPD, MPD. Langsung saja pada pembahasan materi. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu inovasi dan pendidikan. Kata inovasi itu sendiri berasal dari kata Latin innovation, artinya pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innova, artinya memperbaharui dan mengubah. Sedangkan kata pendidikan berasal dari bahasa Inggris, yakni education, yang berasal dari kata educate atau mendidik, artinya memberi peningkatan. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi atau pembaharuan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Jadi, bentuk-bentuk inovasi pendidikan ini ada dua, yaitu top down model dan bottom up model. Yang pertama, top down model. Jadi, top down model ini adalah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenag selama ini. Yang kedua, bottom up model. Bottom up model ini yaitu model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan meliputi 1. Keuntungan relatif. Keuntungan relatif ini yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Yang kedua, kompatibel. Kompatibel yaitu tingkat kesesuaian antara inovasi dengan nilai atau values, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi oleh penerima. Yang keempat, reliabilitas. Reliabilitas yaitu dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Dan yang kelima, dapat diamati, yaitu mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Proses inovasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan, diantaranya 1. Invention atau penemuan, meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. 2. Development atau pengembangan. Development ini seringkali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur research dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. 3. Diffusion. Konsep diffusion ini seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. 4. Adoption atau penyerapan. Ya, model-model keputusan inovasi. Roger Everett telah membagi proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengetahuan atau knowledge, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua, tahap bujukan atau persuasion. Pada persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Yang ketiga, tahap keputusan atau decision. Pada tahap keputusan dari proses keputusan inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Yang keempat, tahap implementasi atau implementation. Pada tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dan yang kelima, tahap konfirmasi atau confirmation. Dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Strategi inovasi pendidikan. Di sini ada 4 strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif.
Strategi fasilitatif ini lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Yang kedua, strategi pendidikan. Strategi pendidikan adalah proses untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, strategi persuasif atau bujukan. Proses dengan cara membujuk untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dan yang keempat, strategi paksaan. Strategi paksaan ini disesuaikan dengan tahap pelaksanaan program serta kondisi dan situasi. Inovasi Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya, kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuan pengembangan kurikulum 2013. Melalui pengembangan kurikulum 2013, kita akan menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat yaitu kurikulum yang meningkatkan perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Karakteristik inovasi kurikulum berbasis masyarakat meliputi 1. Pembelajaran, 2. Materi pelajaran, 3. Kegiatan siswa dan guru, dan yang keempat, penilaian. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan adalah organisasi kurikulum secara terpadu, suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Kurikulum berbasis keterpaduan ini memiliki beberapa komponen, diantaranya komponen lulusan, komponen metode dan materi, komponen evaluasi, komponen balikan, dan komponen masyarakat. Dan strategi pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan bentuk inovasi pengubahan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Model-model pembelajaran kuantum. Yang pertama, peta konsep. Peta konsep adalah model pembelajaran untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep yang saling berkaitan dalam satu rangkaian. Yang kedua, teknik memori. Teknik memori ini meliputi melatih imajinasi, teknik rangkai kata, teknik pelesetan kata, sistem pasak lokasi, dan teknik akrostik. Pembelajaran kompetensi. Pembelajaran kompetensi adalah pembelajaran yang menekankan pada keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dan pengetahuan yang didapatkan. Prinsip-prinsip pembelajaran kompetensi meliputi 1. Pengolahan pembelajaran inovasi, 2. Pengelolaan siswa, 3. Pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi, 4. Pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi, dan yang kelima, sarana dan prasarana dan sumber belajar. Inovasi pembelajaran kontekstual. Jadi, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Contohnya, guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik, dan guru menampilkan gambar-gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Komponen-komponen dalam pembelajaran kontekstual. 1. Konstruktivisme, 2. Inquiry, 3. Bertanya atau questioning, keempat, masyarakat belajar atau learning community, 5. Pemodelan modeling, 6. Refleksi reflection, dan 7. Penilaian nyata authentic assessment. Model-model inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Di sini ada 3. Yang pertama, web course. Web course ini yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh, misalnya classroom, Zoom, serta email. Yang kedua, web-centric course. Web-centric course ini yaitu penggunaan internet yang memadukan internet dan tatap muka. Dan yang terakhir, web and change course, yaitu pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Sarananya seperti sarana proyektor dan sumber belajarnya seperti link pembelajaran. Aplikasi pembelajaran melalui teknologi informasi meliputi 1. Selective model. Model ini digunakan jika
Jumlah komputer di sekolah masih sangat terbatas, misalnya hanya tersedia 1 unit komputer saja. 2. Sequential model. Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah terbatas, misalnya hanya tersedia 2 atau 3 unit komputer. Yang ketiga, static station model. Model ini digunakan jika jumlah komputer di sekolah terbatas, sebagaimana halnya dengan sequential model. Yang keempat, laboratori model. Model ini digunakan jika tersedia sejumlah komputer di sekolah atau laboratorium yang dilengkapi dengan sejumlah jaringan internet. Jadi ada beberapa manfaat internet bagi pendidikan, diantaranya 1. Menambah wawasan dan ilmu. 2. Meningkatkan kegemaran menulis. 3. Menumbuhkan kreativitas. 4. Mempermudah akses informasi. 5. Bersahabat dengan teknologi. Dan yang terakhir, dapat berkomunikasi tanpa batas. Itulah tadi sedikit penjelasan terkait inovasi pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.